وسلم
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala amal baik yang merupakan anugerah dari Allah diterima dan berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berbuka atas dasar kelalaian kita, kelemahan kita, kesombongan kita, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan musibah ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Menghadapi ibadah terusnya ilmu yang lebih tersebut, semakin berkembang rasa takut kita, penghambaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terus dan berlimpah kepada ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan berikutnya, dan semoga sampai kepada seluruh umat ini yang menjadi istiqomah dalam bekerja dan melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kemudian kita bersama dalam dasar acaranya dan masuk dalam surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembacaan Al-Qur'an Al-Karim, memasuki ayat 49 dan ayat masih bersambung dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika orang kafir oleh umat Islam diajak untuk patuh kepada Allah, kalau tidak patuh nanti akan diazab oleh Allah. Jawaban mereka, faqalu fi jawabil mu'minin, berkata orang-orang kafir dalam menjawab, dalam membantah umat-umat yang beriman, kata mereka, wa yaquluna ma hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir berkata, mana, apa janji kami akan disiksa kalau kalian memang termasuk dalam golongan orang-orang yang benar. Benar dalam apa? Bima kuntum fil ta'ala, dengan apa yang kalian ucapkan tentang urusan akhirat, wal azab, dan urusan siksa. Kalau memang kami benar tidak patuh kepada Allah, kami akan disiksa. Coba tunjukkan kepada kami mana siksaan itu. Menantang dan orang kafir menantang. Kalau orang yang beriman berlutut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala ibadah min rasul mu'minin, maka Allah menjawab kepada orang-orang kafir dari orang yang beriman, dikatakan ma yaquluna illa subhanahu wa ta'ala qawluhu muslim. Tidaklah mereka menunggu melainkan hanya satu cerita. Mereka datang cerita yang satu. Mereka tersebut menyiksa mereka, sedangkan mereka sedang bertengkar. Ini sudah kemarin disampaikan bahwa kalau bersehat yang dimaksud dengan
penduduk yang artinya terjadi terjadi kiamat. Mereka sedang berbelanja di pasar, mereka masih sedang berhutang. Jadi berapa? Mereka masih sedang menyimak, mereka masih sedang berbisnis. Dikatakan waruya dan diriwayatkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi bagus. Rasul bersabda, la taquman as-sa'ah, sungguh akan terjadi kiamat. Wa qad syarrul sawm, sungguh dua orang laki mengenakan pakaiannya. Orang belanja, dua orang berbelanja. Ini baju apa? Lagi ditulis, lagi dibilang. Ya tabayani, mereka sedang berjual beli. Dua orang laki-laki sedang menggelar, membuka pakaian yang sedang mereka kawat. Para yadbiani bagian menggunakan. Ini baju yang digelar sebelum sempat diambil kembali, bagian menggunakan. Mereka mati mujatan dengan serentak, dengan tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunnatun amal. Isbir ala aqwaliha mauta illa bil ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang secara tiba-tiba. Lagi rokok. Lagi nyanyi, banyak yang tercampur. Kematian secara individu, dia masuk, dia kecil, si bulan meninggal, ya. Tiba-tiba dia tiba. Begitu nanti kiamat itu sama, ya. Alhamdulillah yang akhirnya seluruh ahli ibadah ya. Di hadapan Allah mewafatkan satu orang dan membinasakan seluruh makhluk sangat kecil di sisi Allah. Meninggal satu orang, meninggal semuanya. Kata nanti saatnya akan berlalu. Ketika terjadi kiamat, ya nanti
tidak sanggup, nggak mampu untuk berwasiat. La yafa'aluna satu wasiat. Gimana itu? Mereka tidak mampu untuk berwasiat. Nah, makanya kalau kita mau berwasiat, jangan umpamakan memang kematian itu kan rahasia, tapi ada kembang-kembangnya, ya, ada kembang-kembangnya. Apa kembang-kembangnya? Satu, sakit. Dua, umurnya udah 70 atas, ya, udah banyak bonus, ya. Kalau wasiat itu, nah seumuran rambut kalian itu menjadi putih, gigi udah permisi, giginya masih berarti sebenarnya gimana giginya? Iya, gigi udah permisi, pulih. Ya, tadinya kan kayak lekar, ya, nggak ada telur-telurnya di tangan, di pipi, di betis, lekar. Coba lihat pipi laki-laki. Begini nih, pipi laki-laki. Kan kosong di dalamnya. Ya, itu sunat itu. Sunat dari siapa? Dari Allah, ya. Bahwa waktumu tinggal sebentar lagi. Jangan tadinya bawa, ya. Jangan tadinya gagah. Duduk berdiri duduk kuat. Lagi mau bangun susah. Tapi masih kuat aja, masih kuat ini termasuk yang orang ini. Iya benar ya, orang usia udah muda tapi masih kuat. Hebat. Semoga saya beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya bisa seperti hati. Saya tidak sanggup berbuat itu. Berdiri aja udah bekerja. Iya, tapi masih sehat gitu, masih kuat, masih kuat lagi. Kalau kita dia masih bisa. Sistemnya harus bisa lain. Iya hebat. Dan yang masih berbeda itu bisa mengatakan teman masjid ya. Banyak ya kalau kaki sampai puncak gunung ke masjid dalam nggak ada
dan hendaklah orang-orang takut apabila peninggalan mereka meninggalkan keturunan yang lemah agamanya, lemah ekonominya. Itu harus takut. Kalau lemah agama, ya khawatir murtad, khawatir musyrik, khawatir kufur. Lemah ekonominya juga sama. Kata Sayyidina Ali, kufur, kefakiran hampir membuat keturunan. Nyimpan saya punya ikan. Kalau saya kasih makan, ikan itu bukan milik. Walaupun saya kasih makan, dia sampai masuk ke tangan saya untuk mengambil anak yang kita kasih. Dia itu sampai masuk ke tangan kita. Berarti kalau kita takut kena nggak? Kena. Begitu. Tapi kalau kita kasih makan dia yang boleh enggak. Nah ini kalau orang-orang lapar, ada orang susah, itu dengan mudah ya dipermainkan orang-orang yang kuat. Ya. Maka ya seperti yang terjadi sekarang ini, dibuat rakyat ini kemudian pemerintah akhirnya dibikin paku dengan cara seperti itu. Ya. Makanya itu tadi cara apa yang guna kufur. Ambil saja kepabilan membuat orang jadi kufur. Nanti kalau saya sebelum bergerak umpama saya di Jakarta, kalau sistem tiba itu boleh disesuaikan dengan kebijakan kita. Misalnya rumahnya ini untuk anak-anak yang tergede, tanahnya di sini untuk anak perempuan, tokonya di sana masih berdoa. Walaupun tidak sesuai jumlahnya, disesuaikan dengan kadar kebutuhan anak-anak kita, boleh. Tapi kalau kita sudah meninggal, harta menjadi warisan, itu harus sesuai umur. Jadi statusnya harta peninggalan kita, kalau kita berikan bisa hidup, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, itu nanti berbeda saudara. Kita pulang kepada bersih, enggak bawa bisa pada harta kita. Kenapa? Harta kita dilepas. Tapi kalau pakai sistem waris, ketika kita meninggal harta masih ada sama kita, itu nanti jadi datang. Apalagi setelah meninggal itu warisnya bagi-bagi. Itu nanti jadi sangkutan masalah kepada almarhum. Nanti tidak lagi pertanyaan. Apalagi warisnya dipakai yang benar-benar masih yang tinggal. Makanya di satu sisi nggak bagus kalau meninggalkan waris yang lemah, di sisi lain nggak bagus kalau kita pulang bawa banyak harta, karena pemeriksaannya sangat ketat. Nah, ini solusinya. Sebelum pulang wasiatkan, bila perlu ditulis ya, supaya tidak ada juga gugatan. Kalau pakai sistem waris juga, orang sudah ada salah satu waris yang agungan, ada salah satu waris yang agung. Nah, semuanya dapat terjadi di jam itu, tiba-tiba ada salah satu ini mah kayak buat saya. Nah, itu nggak boleh. Dalam tersebut wasiat direvisi, tidak boleh ada wasiat untuk ambil
waris. Jadi kalau memang harta itu dari warisan, udah ahli waris dapat jatah dari seluruh pegawai. Seluruh pegawai jatah dari seluruh apa setengah, ada seperempat, ada sedelapan, ada seperempat atau bagian sobat. Bagaimana sistem sobat? Paling tidak di sebelah itu saya beberapa kali dua kali jatah orang. Kalau sudah dari jalan manusia, dari jalan bagian itu nggak boleh dari jalan yang lain. Jatah waris juga dari manusia juga menimbulkan kecemburuan. Masa dia dapat pemilikan? Karena tidak boleh. Kecuali memang dihibahkan semua, ya dihibahkan sebelum menikah. Begitu. Dihibahkan sebelum menikah. Itu mana tidak ada masalah karena sudah disepakati secara bersama-sama. Itu ya artinya mau mengerjakan sudah seperti itu. Dan yang dibagi itu bukan hanya warisan juga sama. Ada warisan perang. Itu diatur. Nih kamu yang paling gede bayar utang sini, kamu yang kedua bayar utang sini. Wasiat itu utang. Kalau kita mati bawa utang, ya nanti didenda itu saja. Lalu bayar dulu utangnya, gitu bayar. Makanya yang kita jangan sembarangan dalam mengutang. Itulah wasiat. Karena kalau udah nyawa ini udah menghilangkan lain. Jadi ketika ada senja sebaiknya wasiat. Atau wasiat itu tertulis. Wasiat itu tertulis. Kalau dibawa mana wasiat. Boleh. Dan mereka datang sampai kepada keluarga mereka. Yang wali dia tidak dapat kembali. Apa maksudnya? Tidak dia apabila terjadi kiamat, layak diruna mereka tidak akan mampu asai atas sesuatu minaliso dari wasiat waruju dan kembali. Walaya dimana saya, ya ketika terjadi kiamat, layak dimana saya, kalian semua tidak punya apa-apa, ya. Makanya ada di depan ketika sudah ditiup sama para mati semuanya. Jibril Mikael sampai Jibril mati semuanya, mati. Kata Allah, ayat dalam menunggu mana apa yang aku dulu berkuasa, yang dulu aku berperkasa, yang dulu melawan aku, mana apa mana para penguasa, mana orang gagah, mana orang yang rasakan, mana nggak ada. Lalu nanti dihidupkan dari berapa lama masa senyap, masa panas dalam Al-Quran berfirman, yaitu waktu itu puluhan apa wajah berikan dulu dalam itu semua makhluk selain Allah binasa, ya. Dan tetap kalah zat Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Siapa semuanya? Baru nanti Allah menjaga ayatnya seperti ayat tadi. Selama 40 tahun. Lalu setelah itu orang dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh dari bumi ini
seperti tubuhnya sayuran. Nanti dari organ tubuh kita ada yang dalam sangka air apa itu kalbu dan tulang ekor. Dan kalau orang itu mata awal, ya mata awal. Jadi kalau bibit itu ada sumber tumbuhnya. Nah, di manusia itu ada namanya kalbu dan bibit. Ya tulang ekor. Nanti dari situ keluar dari tubuh bakir semuanya. Itulah bakir. Ya. Kita walau yahusuri ilahum minal ajasi ila ditiuplah sangkakala wahya al-akhirah tiupan sangkakala yang akhir yang kedua ilahum pada saat mereka semua minal ajasi dari tubuh mereka yang keluar orang-orang keluar dari dalam tubuh ahyaan secara nanti ya ditiup sampai kalian keluar. Kalau sampai kalian pertama ditiup binasa semuanya, ditiup sampai kalian kedua hidup semuanya, termasuk ayam yang perlu diadili, termasuk domba yang perlu diadili, termasuk burung yang perlu diadili, termasuk tulang yang perlu diadili, semua yang diadili, tubuh yang diadili, dibangkitkan dulu, diberikan keadilan. Setelah mendapatkan keadilan semuanya, makhluk selain manusia dan jin dijadikan sirna bagi manusia dan jin menghadapi pengadilan. Akan adili dengan seadil-adilnya. Allah yang adil, bukan Allah hakim yang maha adil. Karena utama jangan diadili. Ya, sifat yang ada orang yang diadili oleh Allah, ada orang yang disayangi oleh Allah. Mana bedanya? Kalau orang yang diadili bawa kesalahan satu, jadi dia akan bakal selamat. Betul. Kita bawa kesalahan satu nggak salah. Di dunia kita punya satu kesalahan cukup buat kemudian. Ya, kita punya satu masalah bisa masuk penjara dengan masalah yang bisa. Begitu juga nanti ya, kalau kita akan membawa satu kesalahan bisa masuk neraka bisa. Kalau pakai tadi ada orang yang bisa orang yang bisa sebanyak apa kesalahannya dimaafkan. Kalau orang yang diadili sebanyak apapun kebaikannya diadili, dia harus neraka. Maksudnya masuk neraka dulu, dihabiskan dulu apanya dosanya. Setelah dosanya habis baru masuk surga. Nanti kalau kita mulai masuk surga orang dulu gaskan mulai masuk surga orang dulu langsung aja. Mudah-mudahan masuk surga. Amin.